Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hatimah dari kelas A1 PGSD Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Adapun pengertian manajemen merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Untuk MBS sendiri memiliki arti sebagai proses reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah serta seperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua yaitu tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua, di mana orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui keuangan saja, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan yang merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional, di mana pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Di sini kepala sekolah merupakan manajer pendidikan profesional yang direkrut oleh komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah yang berdasarkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya tim kerja yang kompak dan transparan. Lalu ada 4 faktor penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu adanya kekuasaan yang dimiliki sekolah, di mana di sini kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan dibandingkan dengan sistem manajemen pendidikan yang dikontrol oleh pusat. Lalu yang kedua yaitu adanya pengetahuan dan keterampilan, di mana kepala sekolah dan warganya harus menjadi learning person yang terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan secara terus-menerus. Lalu yang ketiga yaitu adanya sistem informasi yang jelas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sistem penghargaan. Nah, dalam manajemen berbasis sekolah ini perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berpartisipasi untuk mendorong kinerjanya, yang dimana sistem ini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dari kalangan warga sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk mencapai mutu dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolak ukur penilaian pada hasil bukan pada prosesnya, di mana mutu dan relevansi ini merupakan kesatuan substansi. Artinya, hasil yang bermutu sekaligus relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya. Nah, yang kedua yaitu manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa setiap anak ini memiliki potensi untuk belajar. Maka manajemen berbasis sekolah memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dapat berkembang secara optimal. Lalu yang ketiga yaitu manajemen berbasis sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholder, yang dimana akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang diperolehnya. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas ini berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatgunaan semua input yang dipakai dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar peserta didik sesuai yang diharapkan. Nah, sedangkan untuk efisiensinya ini berhubungan dengan nilai uang yang dikeluarkan atau biaya untuk memenuhi semua proses yang dibandingkan atau dihubungkan dengan hasilnya nanti.
Nah, jadi apabila yang dibahas dalam proses pendidikan untuk mencapai hasil bersifatnya non-uang, maka pembahasan tersebut bersifatnya ke dalam efektivitas sekolah. Namun, jika yang dibahas dalam proses pendidikan untuk mencapai hasilnya ini tuh dihitung dalam bentuk uang, maka yang dibahas itu merupakan efisiensi dari pendidikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.